Sekitar 3 jam lebih, akhirnya jam sekolah selesai. Putri membereskan bukunya dan langsung pergi menunggu taksi di depan gerbang sekolah. Saat menunggu, tiba-tiba ada sebuah mobil hitam berhenti di depannya. "Put, lo ikut gak ke rumah sakit?" tanya Gunawan, teman dekat Hari. "Buat jengukin Hari," sambung Gunawan lagi. "Oke deh." Putri menyetujui. Putri pun masuk ke dalam mobil dan menuju rumah sakit. Sekitar 15 menit akhirnya mereka sampai dan pergi ke ruang rawat Hari. "Mami," panggil Putri langsung memeluk Mami Dewi. "Kak Hari belum sadar?" tanya Putri nampak murung. "Kamu sabar aja," ucap Gunawan. "Kakak bangun dong, Putri kangen," ucap Putri mengelus tangan Hari. "Kakak cepat sadar ya," ucap Putri lirih sambil menitikan air mata. Keesokan harinya Putri sudah berangkat ke sekolah. Dia berjalan menuju kelasnya. Sesampainya di kelas, dia melihat tasnya Aulia sudah ada. Berarti dia sudah datang. "Wih, tuh kembarannya Mbak Make Up Manor udah datang," ucap Putri. "Ah, gue punya rencana," batin Putri. Putri menaruh tasnya di bangkunya dan langsung berlari menuju taman sekolah untuk mencari sesuatu. "Duh, di mana ya?" tanya Putri. "Yang gue tahu hewan itu banyak di bunga," ucap Putri. Dia mendekat ke sebuah bunga mencari apa yang dia cari. Seketika matanya berbinar, akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu juga. Tapi gue takut buat megangnya," keluh Putri merasa geli. "Nah, pakai ini aja," ucap Putri mengambil sebuah ranting pohon kecil, lalu mengambil ulat bulu itu dengan hati-hati. "Ih, geli gue," ucap Putri. Putri pun menaruh ulat bulu itu di sebuah kertas, lalu membungkusnya agar tidak keluar. Dengan langkah cepat, dia menuju kelas sebelum Mak Lampir datang duluan. Saat sudah sampai, Putri membuka tasnya Aulia dan langsung memasukkan ulat itu di tasnya Aulia. "Rasain lo Mak Lampir, pasti kalau udah belajar, terus dia ngambil buku atau pena yang ada ulatnya." "Ah, gue gak sabar lihat ekspresinya," ucap Putri. Wah, Mak Lampir datang. Panik Putri langsung menutup tasnya Aulia dan langsung duduk dengan gaya santai. Kini jam pelajaran pun dimulai. Guru dengan badan besar masuk ke dalam kelas sambil membawa penggaris kayu yang selalu dia bawa. "Oke semuanya, siapkan buku kalian," ucap Bu Guru. "Alah, bentar lagi bakalan ada pertunjukan," batin Putri senang. Aulia membuka tasnya untuk mengambil buku dan penanya, tapi ia merasa ada yang gerak-gerak saat ia memegang penanya. Aulia mengangkat tangannya, seketika matanya membulat saat yang dia pegang adalah ulat bulu. "Au!" teriak Aulia menepis ulat bulu itu. "Ah, ulat!" teriak Aulia lagi. Para murid yang melihat Aulia melompat-lompat gak jelas langsung menertawakannya. "Diam, Aulia, kamu kenapa?" tanya Bu Guru. "Tadi ada ulat, Bu," balasnya. "Mana ada ulat di dalam kelas, Aulia?" kesal Bu Guru. "Tadi ada, Bu," ucap Aulia. Oke, kita lanjut belajar." "Ah, sial, ini pasti kerjaan si Putri," batin Aulia menatap Putri tajam. Sedangkan yang ditatap biasa saja. "Gue bakal balas lo nanti," batin Aulia mengepal tangannya. "Emang enak, malu kan lo?" batin Putri. Kini jam istirahat pun tiba. Putri ingin pergi ke kantin, tapi dia kebelet buang air kecil dulu, jadi dia ke toilet. Saat sudah dari toilet, baru saja dia keluar sudah ada Aulia.
Ulan dan Meli. Mau apa lagi lo? Tanya Putri. Aus, ringis Putri saat rambutnya ditarik Aulia. Ini alasannya karena lo udah buat gue malu di kelas, geram Aulia. Lepas, ucap Putri melepas tangan Aulia dengan kasar. Lo ternyata masih punya urat malu ya? Gue kira lo udah gak punya urat malu, tekan Putri.